Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana konfigurasi dan install web server di Debian 10 melalui VirtualBox ya. Kita pertama kali buka VirtualBox dulu ya. Jadi kemarin kita kan sudah install Debian 10, sudah konfigurasi dan install DNS. Lanjut kita coba konfigurasi dan install web server ya, menggunakan Apache. Kita mulai dulu projectnya, pilih projectnya, tinggal klik mulai. Tunggu dulu sampai halaman login. Nah, kalau sudah sampai halaman login, kita lanjut login ya. Masuk ke access root-nya ya. Super user. Kemudian masukkan passwordnya. Nah, kalau sudah masuk ke access root seperti ini, berarti kita sudah berada di access root-nya. Langkah pertama kita pastikan dulu bahwa kita bisa ping ke internet ya, karena kita akan mau install sebuah paket Apache 2 untuk web servernya. Kita menggunakan Apache 2. Cek dulu ping ke DNS Google. Error ya, incredible. Kita cek IP address-nya, IP A. Nah, ternyata kita belum setting di NAT-nya, karena kemarin kalau di pengaturan inilah, untuk pengaturan NAT untuk yang terhubung ke jaringan itu punya saya di adapter 1 ya. Adapter 1 kita setting IP address-nya dulu. Nah, TC network interface. Caranya seperti yang kemarin ya, cara-cara settingnya ya. Sini saya auto dulu untuk npnos 3 nya. Nah, jadi DHCP ya, simpan, yes. Terus ping ke 88. Yang bingung untuk setting bagaimana bisa terhubung ke internet, bisa dicek di video yang sebelumnya ya. Belum saya restart. /etc ini tadi networking restart. Violet, cek dulu kenapa kok violet. Ini sama-sama auto ya. Halo Outlook, yes. Kemudian restart dulu. Oke. Sekarang coba ping ke DNS Google. Nah, sudah bisa ping ya. Next, kalau sudah bisa ping, kita lanjut ke install web servernya ya. Jadi kita install web servernya, kita menggunakan paket Apache 2. Seperti biasa, apt min get spasi install spasi Apache 2. Jadi apt min get install spasi Apache 2, enter. Atau langsung biar tidak memilih yes atau no, bisa spasi min y langsung ya, enter. Dia langsung install. Tunggu prosesnya, tergantung dari koneksi. Sabar saja, biasanya tidak terlalu lama ya. Ya tergantung koneksinya dari kalian masing-masing.
terinstall. Ini get 22 sudah. Sabar saja, nunggu sampai terselesaikan ya instalasinya ya. Nah, ini sudah selesai unpacking ya. Proses finishing. Nah, sudah enable down. Nah, udah selesai ya. Jadi ada keterangan down di sini. Berarti sukses ya, tidak ada error ya. Next, kalau sudah seperti ini, kita cek apakah sudah memang terinstall Apache 2 nya ya. Kita masuk ke direktori Apache 2 nya, cd spasi /etc/apache 2. Kalau sudah, enter. Nah, ini kita berada di direktori Apache 2 sudah. Berarti ini sukses ya, sukses menginstal Apache 2. Next, kalau sudah sukses menginstal Apache 2, internet kita sudah tidak pakai ya, tinggal dinonaktifkan saja. Jadi internetnya nonaktifkan saja. Terus kita masuk ke pengaturan IP address-nya tadi ya. Jadi yang NAT kita nonaktifkan saja, tinggal kita mengaktifkan yang host only adapter. Jadi ketika ini kan saya mengaktifkan 2 adapter ya. Nah, jadi yang adapter ini yang kita pakai ya, untuk nanti bisa connect antara Windows sama servernya ini ya. Untuk yang NAT, karena kita sudah tidak butuh internetnya, kita tidak pakai, kita nonaktifkan saja di pengaturan sini. Manu spasi /etc/network/interface, enter. Nah, ini yang np0s3 nya kita nonaktifkan saja, kasih pagar depannya karena kita tidak butuh internet sudah, karena kita sudah nginstal ya. Terus yang allow hotlock nya kita ubah ke auto, np08 nya kita ubah ke auto np08, efface np08 image static, IP address nya ya sesuai, jangan di setting lagi, ditetapkan saja. Kalau sudah kita simpan, Ctrl X. Kalau sudah Ctrl X, next, yes, mau disimpan, yes, Y, pilih Y. Kemudian mau disimpan dengan interface, enter aja. Nah, next, kalau sudah konfigurasi, tetap harus restart konfigurasinya, karena kita konfigurasi network barusan, berarti kita harus restart networknya ya. /etc/init.d /networking spasi restart, enter. Violet, ada yang error, coba cek lagi, tidak ada ya. Simpan lagi, coba kita restart. Oh, masih error. Kita coba reboot ya, kemungkinan sini ada error di VirtualBox-nya. Kita reboot saja, systemctl reboot. Jadi kalau misalkan konfigurasi sudah benar, di restart aplikasinya tetap error, kalian reboot saja sistem operasinya. Di bin-nya kalian reboot aja. Ini kita nunggu lagi, kemudian kita login ya, login lagi. Sudah masuk access root super user. Next, kalau sudah seperti ini, kita coba restart networknya tadi, apakah masih error, etc ini .d networking restart.
Nah oke, sudah agak error kan ya, berarti memang error dari VirtualBox-nya. Next, kalau sudah seperti ini, kita coba, kita dapat IP berapa tadi yang kita setting di settingnya. IP-nya 1.5 ya, ini ya, ENP08 ya, inet ya, inet 192.168.1.5, CIDR 24, berarti C24, netmasknya tetap dual netmask, defaultnya kelas C ya. Kemudian kita buka konfigurasinya yang di Open Network and Sharing Center, atau bisa buka control panel, bebas ya, bisa di search, search control panel, network and internet, network and sharing center, terus change adapter setting ya. Nah ini tadi kita yang host only adapter yang mana, tagnya di sini ya, klik kanan, pengaturan jaringan, terus adapter 2. Oh ternyata di host VirtualBox host only Ethernet adapter 2 ya, yang 2 di sininya ya. Jangan lupa ya, tingkat lanjutnya ini izinkan semua, oke aja. Balik lagi ke sini, berarti yang kita setting ini ya, yang kita cek ya. Jangan lupa ininya 1.5. Kita coba cek properties, apakah settingannya sudah benar. Menurut saya 192.168.1.7 ini IP-nya yang ada di Windows ya, IP kliennya. Terus netmasknya 255.0 sama 192.168.1.1, apakah benar IP-nya? Interface benar ya, gateway-nya 1.1 tetap benar. Terus prefer DNS ini ya, prefer DNS server ini IP-nya diisi IP address dari IP server ini ya, 192.168.1.5. Nah kalau yang IP address yang ini jangan disamakan dengan 1.5 juga ya. Jadi karena ini kan kliennya, jadi kliennya nanti komputer ini jadi kliennya, servernya ini yang ada di VirtualBox-nya. Jadi IP prefer DNS servernya nanti ini IP dari servernya, supaya nanti bisa dipanggil. Jadi ini sudah bisa dipanggil nanti. Kita coba ya. Oke. Yes saja. Oke. Ini kita keluar, exit. Terus kita buka command prompt ya. Kita buka CMD untuk ping. Jadi buka di CMD terserah ya, bisa di search, bisa di search, menu search, ketik CMD command prompt ya. Terus kita coba ping IP-nya dari IP servernya 192.168.1.5. Nah sudah bisa ya. Nanti kalau kebingungan nanti bisa cek di video yang sebelumnya. Terus next kita buka ping DNS-nya ya. DNS kemarin kan kita sudah setting DNS juga. Ping DNS-nya kemarin sudah kita setting, kalau nggak salah tkj.id. tkj.id. Nah sudah bisa ya juga ya. Jadi domainnya kita sudah bisa ping juga, jadi bisa mengakses sudah. Jadi klien ini yang sebagai Windows-nya yang sebagai kliennya, terus servernya yang ada di VirtualBox-nya ini. Jadi Windows ini bisa mengakses server yang sudah di VirtualBox-nya. Next kita lanjut ke konfigurasi web servernya. CD, kita masuk ke direktorinya Apache ya, cd /etc/apache 2. Kita kan sudah menginstal Apache. Next, kalau sudah seperti ini, kita masuk ke direktori Apache. Lanjut lihat isi dari direktori Apache 2-nya ini ada apa saja. ls. Karena perintah lihat isi direktori itu perintahnya ls ya, seperti kemarin. Next, ada apache2.conf, ada convenable, magic, set available lah. Kita lanjut masuk ke set available ya, di kolom 1, 2, 3, 4, 5.
kolom kelima baris pertama ya. Jadi kolom 5 baris pertama di situ ada set available. Kita akan masuk ke direktori itu, cd ya, tetap menggunakan perintah cd slash set available. Kok masih pakai slash set available ya, cd spasi set available. Nah, sudah enter. Nah, ini kita sudah masuk ke direktori set available. Kemudian kita lihat isi dari direktori set available apa saja. Seperti biasa tetap perintahnya ls ya untuk melihat isi dari direktorinya. Nah, di sini ada non-default.conf, ada default.ssl.conf. Nah, untuk web server kita pakai yang non-default.conf dulu ya. Nah, jadi yang default.ssl.conf kita abaikan saja dulu. Kita pusatkan ke non-default.conf. Nah, supaya kalau kalian mau merubah defaultnya langsung bisa edit non-default.conf. Kalau kalian nanti mau default tetap ada, tapi web servernya kalian dengan halaman kalian tersendiri itu tetap ada, kita buat baru saja, file baru lagi ya. Caranya gimana? Supaya tidak kalian ngetikkan terlalu banyak, karena script dari non-default.conf ini kan lumayan banyak. Kita coba cek ya, nano non-default.conf. Nah, ini kan scriptnya banyak ya. Sampai di bawah sini. Kita supaya tidak mengetikkan dari awal, kita buat copy saja. Let's dulu ceknya. Kita mengcopy dari file non-default.conf ini ya, di baris pertama, kolom pertama ini. Caranya gimana? Caranya dengan perintah cp, copy, tetap sama kemarin ya, kayak yang di domain ya. Jadi cp spasi file apa yang mau kita kopikan, misalkan ya, misalkan 000 ya, 000/admin default.conf. Nah, kalau sudah seperti ini, spasi kita mau kopikan ke file apa, namanya mau diberi file apa nanti hasil kopinya. Nah, kita supaya tidak bingung ya, karena tadi nama domainnya tkj.id ya, kita kasih nama tkj.id.conf. Nah, kenapa saya tambah .conf? Biar kita paham bahwa itu konfigurasinya dari domain tkj.id. Nah, sampai di sini, jadi cp spasi non-default.conf, file yang mau kita kopikan, terus spasi mau dikasih nama apa filenya nanti yang dikopikan dari non-default.conf. Saya kasih di situ tkj.id.conf karena kita menggunakan nama domainnya tkj.id ya. Enter. Kalau sudah, next. Nah, kita lihat isi dari set available lagi ya, jadi dari direktori set available kita lihat lagi isinya apakah sudah tercopy tkj.id.conf ls. Nah, kalau kita lihat di sini sudah tercopy ya, jadi ada di kolom ketiga sudah. Kolom pertama non-default.conf, kolom kedua default.ssl.conf, kolom ketiga tkj.id.conf. Nah, baru kita edit file yang tkj.id.conf. Caranya gimana? Nano, seperti biasa ya. Nano spasi tkj.id.conf. Oh, sudah enter. Nah, sampai di sini yang mau kita rubah yang mana? Yang mau kita rubah itu yang pertama. Yang pertama di sini ada server name www.example.com. Pagarnya kita buang supaya tetap bisa terbaca ini ya. Pagarnya buang lah sampai seperti ini, jadi tidak berwarna biru sudah. Jadi tidak berwarna putih ya. Jadi server name www.example.com ini ubah. Kalian hapus, ubah ke nama domainnya kalian. Nama domainnya tadi apa? tkj.id. Nah, kalau sudah sampai di sini, lanjut. Jadi kan ini server name-nya ubah ke nama domainnya ya. Lanjut ke server admin. Nah, server admin ini juga dirubah ya.
karena tadi kan ngopinya dari localhost, makanya di sini server admin webmaster add localhost. Nah, localhostnya kalian ubah, hapus. Ingat ya, sampai localhostnya saja yang dihapus ya. Jadi webmaster add nama domainnya tkj.id. Nah, sudah sampai di sini. Karena supaya kita menambahkan diri lain dengan web bawaannya ya, web defaultnya ya, kita menambahkan direktori baru di sini. Ya, di dokumen rootnya kita tambahkan direktori baru. Di sini kan yang ada cuma var www.html ya. Kita tambahkan lagi slash. Anggap saya buat direktorinya namanya tkj ya, tkj. Jadi nama direktorinya tkj. Nah, sudah sampai di sini. Sudah selesai. Tinggal kita simpan saja. Ya, jadi diingat ya ini ya, dokumen rootnya, alamatnya ya, tempat dokumen root dari nanti indeks html tkj.id mau diletakkan di mana. Saya letakkan di dokumen rootnya ini di direktori var www.html tkj ya. Kalau sudah kita simpan, kalau sudah kita ingat simpan. Ctrl X. Mau disimpan yes y seperti biasa. Apakah mau disimpan dengan nama tkj.id.conf? Ya, enter saja. Nah, sudah sampai di sini, kita cek ls lagi ya. Masih ya. Next, kalau sudah sampai di sini, nah kita kan konfigurasi tkj.id.conf-nya sudah. Nah, sudah finish. Kita enable, buat enable. Jadi script ini, script yang sudah barusan kalian edit itu di enable supaya bisa aktif. Caranya gimana? Caranya dengan cara perintah a2 set ya, a2 set ya, spasi nama file yang mau kalian enablekan. Nah, nama filenya kan tkj.id.conf. Kalau sudah, enter. Oh, kurang ya, salah ya, saya perintahnya salah, kurang s. Nah, seperti ini, a2 set tkj.id.conf, enter. Salah, a2, kita coba lagi, a2 set a2 set tkj.id.conf, not font. Ntar kita cek dulu permasalahannya, kenapa kok tidak bisa di enable. Tidak bisa enable a2 set a2 apa salah. A2 set tkj.id.conf. Kenapa ini tidak bisa? Coba kita reboot aja dulu ya. Systemctl reboot.
login, langsung login ke root aja ya. Kemudian kita masuk ke akses root sudah, terus cd etc Apache 2 set available ls a2 and set tkj.id.com. Bisa ya, ternyata memang error dari VirtualBox-nya ya. Jadi kalau seperti itu, terjadi seperti itu, kita reboot saja kalau yang dia tidak jadi bingung ya. Jadi a2n set tkj.id.com. Nah, ini kalau sudah ada keterangan enabling set tkj.id, berarti sudah teraktif ya, sudah di enable ya. Next, kalau sudah, tadi kan dokumen rootnya itu letaknya ada di var www html tkj. Kita masuk ke directory itu, cd var www html. Kenapa kita tidak masukkan ke tkj? Karena directory tkj tadi kan baru ya. Kita cek dulu apakah tkj itu sudah kita buat di directory html. Ceknya, kita lihat ls, isi dari directory html itu apa. Ternyata belum ya. Kita buat dulu directory tkj, karena directory tkj itu kan tambahan tadi. Jadi saya membuat tambahan lagi ya di dokumen rootnya ya. Jadi kita buat directory baru di dalam HTML ini. Jadi directory tkj tadi, karena dokumen rootnya itu kan var www html tkj. Kita cek aja dulu ya, mungkin ya. ls masuk ke tkj.id.conf dulu, nano tkj.id.conf. Nah, ini ya, jadi dokumen rootnya var www html tkj, jadi /var /www /html /tkj. Kita buat directory tkj. Caranya gimana? Caranya make directory ya. Jadi make directory, perintahnya buat directory itu mkdir. Jadi perintahnya mkdir spasi /var /www /html /tkj. Nah, kalau sudah seperti ini, enter. Nah, kalau tidak ada terjadi error seperti ini, berarti kita sukses membuat directory tkj. Kalau sudah kita buat directory tkj, kita masuk ke directory tkj-nya. Caranya gimana? Tetap sama, cd /var /www /html /tkj. Kalau sudah, enter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masuk ke directory tkj. Kita sudah berada di dalam directory tkj. Kalau sudah sampai di sini apa? Kita buat indeks HTML-nya ya, untuk bisa isi dari tkj dari tkj.id ini. Mau dibuat apa isinya sama kalian? Mau dibuat halaman apa? Coba ya. Nano index.html. Nano spasi index.html. Kalau sudah, enter. Nah, di sini kita buat halaman HTML ya. Kita buat halaman HTML sederhana saja. Jadi menggunakan bahasa HTML kurang dari ya, seperti ini ya, HTML tutup. Nah, sampai berwarna biru seperti ini, berarti sudah benar skripnya. Spasi, misalkan selamat datang di halaman tkj, atau di domain ya, di halaman domain tkj.id misalkan ya. Spasi, kita tutup HTML kurang dari /html lebih dari.
Nah, kalau sudah seperti ini, sudah ditutup, kemudian kita simpan ya, seperti biasa caranya nyimpannya. Ctrl X, yes, enter. Nah, sudah sampai di sini, kita sudah buat. Kalau sudah konfigurasi, kita sudah selesai. Kita tinggal restart dari Apache-nya ya. Jadi merestart Apache-nya /etc, apakah terjadi error atau tidak. init.d /apache 2 ya Apache spasi restart ya, seperti ini ya, etc/ini.d /apache restart Apache 2 ya, bukan Apache ya, Apache 2 restart. Nah, kalau sudah oke seperti ini, berarti tidak ada terjadi error ya. Kita coba lagi ping domain tkj.id nya. Nah, bisa ya. Kita buka sekarang, coba buka browser, apakah sukses halaman yang sudah kita buat. Kita buka domainnya ya, tkj.id, enter. Loading, kita sampai tunggulah. Sudah berhasil ya. Selamat datang di halaman domain tkj.id. Nah, kalau sudah sampai di sini, berarti kalian sudah sukses untuk membuat Apache-nya ya. Jadi setting Apache-nya kalian sudah sukses, web servernya kalian sudah sukses di Debian 10. Nah, kalau mau ngedit nama ini lagi bagaimana Pak? Misalkan selamat datang di halaman domain tkj.id, mau kalian ubah misalkan, bisa. Kalian masuk lagi aja ke sini ya. Nah, kita kan masih di direktori tkj ini ya, ls saja. Lihat isi dari direktori tkj nya. Nah, di sini kan tetap ada index.html yang sudah kita buat tadi ya. Jadi kita tinggal nano spasi index.html. Nah, tinggal ubah aja itu. Misalkan mau dikasih nama kalian, selamat datang di Fuad misalkan, atau siapa, terserah kalian. Atau mau kalian kasih warna, boleh. Gimana caranya, kalian bisa browsing aja sendiri. Jadi untuk pemrograman bahasa HTML ini, pemberian warna itu seperti apa, atau misalkan mau teks berjalan itu seperti apa. Misalkan kita coba pakai teks berjalan ya, dengan perintah Merquee. Tidak salah ya, ini ya perintahnya ya. Nanti kalau mau error, kita ganti saja. Ctrl X, yes, simpan, enter. Restart lagi ya Apache-nya. Oke, kita lanjut buka browser, kita coba refresh. Oh, tidak ada perubahan. tkj.id tetap ya, selamat datang di halaman domain tkj.id. Gak bergerak ya, Merquee-nya tidak bergerak. Oh, ada yang kelupa. Jadi kita tidak menentukan Merquee-nya itu bergerak kemana ya, apa ke bawah, apa ke kanan, ke kiri. Saya lupa sampai bahasa HTML karena sudah jarang memakainya ya. Nah, ini HTML Merquee, kita coba Merquee direction sama dengan, coba keterangannya Merquee-nya kita ubah ke down, coba ya, ke bawah ya. Bisa enggak?
down, terus kita coba atur seperti ini. Terus kita simpan, Ctrl X, yes, enter, restart lagi. Oke, buka browser, refresh. Gak ada, gak jalan ya, ada yang kurang masih ya scriptnya. Kita coba edit lagi, Mercury. Oh, ternyata Mercury huruf 2 apa ya, lupa saya. Mercury kurang E nya kalau nggak salah, mungkin ya, lupa saya karena sudah jarang pakai bahasa HTML sampai lupa. Restart lagi. Oke, tidak ada error, kita refresh. Nah ini ya, bisa ya. Aduh, terlalu cepat teman ya. Selamat datang di halaman domain ini. Jadi tagnya ke down ya, ke bawah ya. Kita coba hilangkan downnya ya. Kita coba hilangkan downnya. Nanti biasanya geraknya ke kanan ke kiri biasanya, kalau saya nggak salah seperti itu. Karena saya lupa ya, sudah jarang pakai bahasa HTML. Next, restart. Oke, tidak ada error. Refresh. Nah ini bergerak ya. Jadi selamat datang di halaman domain tkj.id. Jadi jalan ya, ini terserah, ini bisa diedit sama kalian, bisa dikembangkan menggunakan bahasa HTML. Kalian bisa browsing sendiri, sudah banyak cara pemrograman bahasa HTML ya. Kalian bisa membuat tabel di situ, membuat pewarnaan dasar, terserah, bebas. Udah sampai di sini video kali ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.